Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di podcast Horror Reborn. Tanah tandus dan hawa panas khas Pulau Sumatera membuat kulit Prasetya hitam legam. Sehari-hari ia menjadi pekerja borongan di sebuah pabrik yang mayoritas dikerjakan oleh kalangan menengah ke bawah. Usia rata-rata pekerjanya masih produktif, yakni kisaran 20 sampai 30 tahunan. Hanya Prasetya sendiri yang usianya 40 tahun lebih. Pak Pras, kenapa tidak istirahat saja di rumah? Sudah waktunya Bapak istirahat menikmati masa tua atau melakukan pekerjaan ringan, bukan banting tulang seperti sekarang. Ucap Eko, sesama buruh pabrik. Jangan tanya begitu. Kalian secara tidak langsung menyindir Pak Pras yang dulunya saat masih seusia kita malah sibuk berjudi dan malas kerja. Jawab pekerja lain diiringi tawa terbahak. Prasetya kesal. Ia melihat ke arah semua orang di sana yang ikut tertawa. Hanya ada sebagian yang diam dan fokus serta tanpa ikut menertawakan kemalangan masa tua Prasetya yang terlilit utang dan hidup miskin. Rasanya Prasetya ingin memukul satu persatu tuh orang yang menertawakannya. Tapi apa boleh buat? Jika membuat keributan sekali saja, maka ia akan dipecat. Sore harinya, Prasetya pulang ke rumah bersama buruh lain naik di bak mobil truk yang mengangkut seluruh buruh pabrik. Badannya sangat lelah karena pekerjaan berat yang ia lakukan di usia yang tidak bisa dibilang muda lagi. Sebenarnya, Pras nyaris dipecat. Beruntung mandor pabrik di sana adalah tetangga Pras sendiri, sehingga tahu kondisi Pras yang makin kesusahan jika ia tidak bekerja. Sesampainya di rumah, istri Pras menyambut suaminya dengan hangat. Sudah ada makan malam sederhana berikut kopi dan gorengan untuk menyambut kedatangan Pras. Pras sendiri hanya melirik sebentar meja makan, lalu duduk di bangku yang ada. Alhamdulillah, Bapak sudah pulang. Bagaimana pekerjaan hari ini, Pak? Tanya Sulis, istri Pras. Lancar, Bu. Nanda mana? Apa dia sudah tidur, Bu? Pras mencari putri semata wayangnya yang tak terlihat. Dia dari pulang sekolah langsung masuk kamar, Pak. Sepertinya dia dibully lagi oleh teman-temannya di sekolah. Jelas Sulis. Apa? Siapa yang berani menghina anak saya? Saya akan habisi dia malam ini juga. Pras mendadak terpancing emosi setelah mendengar cerita istrinya. Sabar, Pak. Istighfar. Nanti biar ibu saja yang bicara sama Nanda. Sekarang Bapak bersih-bersih, lalu makan malam. Jawab Sulis menenangkan dengan wajah yang mulai panik. Prasetya nampak sangat kesal. Nafasnya memburu karena sedang menahan emosinya yang meluap-luap. Meski punya latar belakang sebagai seorang penjudi dan malas bekerja, tapi Pras jatinya adalah seorang ayah yang sangat menyayangi putrinya. Itulah kenapa ia tidak terima ketika ada yang menghina putrinya dengan alasan apapun. Selain itu juga, kelahiran Nanda merupakan sebuah keajaiban bagi Pras dan Sulis. Setelah puluhan tahun berumah tangga, Pras dan Sulis baru dikaruniai putri cantik yang sekarang duduk di bangku SD. Pras sangat senang. Setelah kelahiran putrinya itu, ia tidak lagi menjadi lelaki penjudi dan pemabuk. Masa lalunya yang kelam ia tinggalkan dan fokus untuk menghidupi anak istrinya dengan uang halal. Tapi sayang sekali, ketika Pras sudah mulai membuka lembaran baru, jalan yang dilalui Pras tidaklah mudah. Bekerja sebagai buruh pabrik di sebuah perkebunan kelapa sawit membuatnya sering dihina. Masa lalunya juga sering dijadikan bahan olokan, hingga membuat Pras berkali-kali ingin merobek mulut orang-orang yang menghinanya. Sampai suatu hari, saat Pras libur kerja dan sedang nongkrong di warung kopi langganan, ada seseorang bercerita tentang pesugihan di Pulau Jawa. Pras awalnya tidak tertarik, namun perlahan ia mulai menyimak obrolan tersebut meski tidak ikut buka suara. Jadi, jenis pesugihan itu ada macam-macamnya. Contoh pesugihan kandang bubrah, itu mengharuskan pemiliknya membangun atau renovasi rumah setiap tahun. Tidak semua pesugihan itu makan tumbal keluarga, ucap Eko. Terus, yang lain ada nggak kok? Kalau melihara tuyul bagaimana? Tanya yang lain dengan sedikit bercanda. Kalau tuyul, dia minta dipelihara,
Biasanya yang memelihara tuyul sering gonta-ganti istri. Jelas Eko lagi. Kamu selama di Jawa sudah pernah ke tempat dukun pesugihan kok. Eko mengernyitkan matanya seperti sedang mengingat sesuatu. Ia memang lahir di Pulau Jawa, namun orang tuanya ikut transmigrasi ke Sumatera. Hampir setiap tahun, Eko selalu pulang ke Jawa untuk mudik lebaran. Itulah kenapa ia banyak mendengar tentang pesugihan di tanah kelahirannya. Seingat saya belum pernah datang ke dukun minta pesugihan. Tapi, kalau kalian memang ingin cari pesugihan, langsung saja datang ke Pulau Jawa deh. Saya jamin kalian akan dapat informasi jenis pesugihan lebih akurat dari banyak sumber. Jawab Eko meyakinkan. Pras, yang dari tadi hanya diam, kini beranjak berdiri setelah menyeruput kopi terakhir di gelasnya. Pikiran Pras langsung menerawang pada pesugihan yang baru diceritakan oleh Eko. Jika memang benar tidak semua pesugihan membutuhkan tumbal keluarga, maka Pras tertarik melakukannya. Bagi Pras, selain anak dan istrinya di dunia ini, ia tidak memiliki hal berharga lain yang ia jaga. Sulis sebagai istri Pras menyadari perilaku aneh suaminya beberapa hari terakhir. Sementara Nanda sendiri akhirnya tidak mau sekolah karena pembulian yang terus dilakukan oleh teman-temannya. Pras dan Sulis sejatinya sudah berkali-kali membujuk Nanda untuk sekolah lagi, namun hasilnya nihil. Mengingat semua hal menyedihkan yang Pras rasakan sepanjang hidup, akhirnya ia tertarik mencari pesugihan tanpa menumbalkan anaknya. Mengandalkan ponsel butut yang dimiliki, Pras menghubungi kakaknya yang tinggal di Bangat, Jawa Tengah. Setelah kakaknya bersedia memberi tumpangan tempat tinggal sementara, Pras izin merantau ke Jawa pada Sulis dan Nanda. Apa tidak ada jalan lain, Pak, selain merantau ke Jawa? Tanya Sulis. Tidak ada lagi, Bu. Doakan saja Bapak bisa sukses di Jawa, lalu pulang sesegera mungkin. Jawab Pras. Baik, kalau begitu, sholat 5 waktunya jangan ditinggal ya, Pak, pesan Sulis. Iya, Bu. Bapak akan ingat selalu pesan Ibu. Pras menjawab, meski sebenarnya ia tidak terlalu peduli akan pesan Sulis. Membawa perbekalan secukupnya, Pras menuju ke Pulau Jawa untuk mencari pesugihan. Sepanjang perjalanan, ia hanya membayangkan bisa pulang membawa uang yang berlimpah. Kalimat Eko di warung kopi terus terngiang di kepalanya. Bahkan sampai bus yang dinaiki Pras memasuki kapal untuk menyeberangi Laut Jawa. Kapal yang ditumpangi Pras terombang-ambing beberapa saat di tengah lautan lepas. Pras menikmati angin laut serta pemandangan alam malam itu. Di tengah kebahagiaan Pras membayangkan uang-uang dari hasil pesugihan, tubuhnya ditabrak oleh seseorang. Ternyata yang menabraknya adalah ibu-ibu penjual pop mie asongan. Pop mie-nya, Bang? Kopinya juga ada? Tawar ibu tersebut. Tidak, jawab Pras singkat. Ayolah Bang, kopi hitamnya gratis, khusus buat abang. Ibu penjual asongan itu menawarkan pantang menyerah. Karena mulai tertarik dengan tawaran kopi hitam gratis, Pras langsung minta dibuatkan 1 gelas. Tepat saat itulah Pras memperhatikan wajah penjual kopi di hadapannya. Wajahnya pucat, termasuk juga kulit tubuhnya. Entah kenapa, Pras ingin sekali memperhatikan detail wajah penjual tersebut. Semakin diperhatikan, wajah penjual asongan itu semakin aneh. Pras mulai mundur beberapa langkah menjauh. Di sana banyak orang, tapi hanya Pras sendiri yang ditawari kopi hitam oleh penjual. Di situ, Pras mulai curiga. Ia kemudian menggelengkan kepalanya supaya sadar. Saat kembali melihat ke arah penjual itu, di sana semuanya sirna tak berbekas. Sudah tidak ada lagi penjual asongan yang tadi menawarinya kopi. Maaf Pak, apa Bapak melihat tadi ada ibu-ibu berjualan kopi di sini? Tanya Pras. Di mana ya Pak? Dari tadi tidak ada yang jualan keliling. Jawab seorang bapak yang ada di dekat Pras. Oh, begitu ya Pak? Jawab Pras sedikit bingung. Bapak mungkin mulai mabuk laut, makanya berhalusinasi. Jelas bapak itu lagi. Pras seketika merinding. Ia ingat betul bahwa tadi ada ibu-ibu yang menawarinya kopi hitam tepat di depan mata. Kejadian tersebut membuat Pras ingat akan pesan istrinya yang menyuruhnya menjaga sholat 5 waktu. Hati Pras sedikit tergerak untuk menunaikan sholat. Namun, di saat bersamaan,
ada pemberitahuan bahwa kapal sebentar lagi menepi, sehingga Pras mengurungkan niatnya. Perjalanan panjang Pras dari Pulau Sumatera ke Jawa Tengah akhirnya tiba. Istri kakak Pras atau kakak ipar Pras tidak menyambut kedatangan Pras dengan ramah. Justru kakak iparnya langsung berkata terang-terangan bahwa keadaan mereka serba kekurangan. Bukannya perhitungan sama saudara ya Pras, tapi kamu tahu sendiri kan kondisi Mbak sama Mas serba kekurangan. Jadi kami tidak bisa memberi kamu tumpangan lama-lama. 1 bulan kami rasa cukup, ucap kakak ipar Pras. Iya Mbak, Pras sangat mengerti dengan kondisi Mbak sama Mas, jawab Pras dengan menahan kekesalan serta rasa malu. Bagus kalau kamu mengerti kondisi kami, tegas kakak ipar Pras. Pras diberi kamar dengan kasur tak layak pakai di kamar dekat dapur. Lampu kamar tersebut rusak sehingga pada malam hari kamar akan sangat gelap dan banyak nyamuk berdatangan. Untuk makan sehari-hari, makanan khusus Pras selalu dibedakan. Hal tersebut membuat Pras sangat tidak betah. Ia makin bersemangat menemukan pesugihan yang ia cari dengan segera. Keesokan harinya, Pras izin keluar untuk mulai mencari kerja. Tentu saja niat Pras tidak benar-benar mencari kerja, melainkan untuk mencari informasi pesugihan. Sepanjang hari, ia keliling untuk berbaur dengan warga kampung supaya lebih mudah mencari informasi tentang pesugihan yang sesuai keinginannya. Sampai akhirnya, ia mendengar ada jenis pesugihan yang tumbalnya bukan dari keluarga, tapi bisa dari tetangga. Namun pesugihan tersebut tidak bisa dijalankan oleh sembarang orang. Hanya orang-orang yang punya keistimewaan lahir di hari tertentu yang bisa melakukannya. Pras cukup kecewa mendengar hal tersebut. Jadi Mbah, kalau orang lahir selain dari weton yang tadi Mbah sebutkan itu tidak bisa menjalankan pesugihan ini? Tanya Pras pada Mbah penjual lontong pecel. Tidak bisa Le, itu termasuk pesugihan istimewa karena tumbalnya bisa orang sekitar, tidak harus dari keluarga sendiri. Jelas Mbah itu lagi. Memangnya tidak ada cara lain ya Mbah untuk bisa memakai pesugihan itu? Pras masih penasaran. Sudah. Jangan tanya-tanya lagi tentang pesugihan. Memangnya kamu mau cari pesugihan? Jangan, pokoknya Mbah sarankan jangan Le. Mbah itu mengingatkan Pras. Enggak Mbah, mana mungkin saya cari pesugihan. Saya masih mampu bekerja kok, jawab Pras berbohong. Rasa penasaran Pras kini semakin tinggi setelah tahu bahwa ada pesugihan yang tumbalnya bisa dari tetangganya sendiri. Malam itu, Pras mencatat nama-nama tetangga atau teman yang sering menghinanya karena miskin. Orang-orang tersebut diniatkan untuk dijadikan tumbal oleh Pras supaya dendamnya terbalaskan. Karena sangat lelah, Pras tertidur di atas kertas lusuh dan pensil pendek di tangannya. Gigitan nyamuk sama sekali tidak mampu membangunkan Pras dari tidurnya. Ketika tidur itulah, Pras bermimpi bertemu dengan wanita yang sangat cantik alami. Parasnya sangat teduh hingga membuat Pras terpana dan tidak menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Kamu siapa? Kita berada di mana? Tanya Pras pada wanita cantik di hadapannya itu. Tidak penting saya siapa dan kita ada di mana. Yang terpenting sekarang hanya ada kita berdua di sini, ucap wanita itu menggoda, kemudian mendekati Pras. Aroma wangi bunga segar langsung menyerbu indera penciuman Pras. Wanita di hadapannya benar-benar membuat Pras lupa diri beberapa saat. Sampai akhirnya ada suara laki-laki tertawa menggelegar dari langit. Saat itu, Pras langsung melihat ke arah langit. Ia merasa berada di dalam hutan belantara entah di mana. "Siapa kamu?" teriak Pras dengan suara keras, bertanya pada suara yang baru saja muncul. Wanita di hadapan Pras tidak tampak terkejut. Ia langsung meraih tangan Pras untuk diajak ikut bersama. Saat itu, Pras merasa sentuhan tangan wanita di hadapannya sangat dingin, sedingin es. Pras akhirnya sadar bahwa wanita cantik di hadapannya bukan manusia biasa. "Ayo, kita pergi dari sini secepatnya. Kalau kamu ingin kaya, kamu bisa ikut bersama saya dengan syarat harus merelakan istri dan anak kamu," tegas wanita di hadapan Pras. "Tidak," jawab Pras
sambil melepaskan genggaman tangan wanita itu. "Saya ingin kaya, tapi tidak ingin meninggalkan anak dan istri saya," tegas Pras lagi. "Dasar manusia bodoh." Seketika wanita cantik di hadapan Pras mendorong tubuh Pras dan menunjukkan wajah marah besar. Wajah cantik wanita di hadapan Pras berubah menjadi wajah menyeramkan hingga membuat Pras mundur beberapa langkah ketakutan dan langsung berlari sekuat tenaga. Wanita menyeramkan itu tetap mengejar Pras dengan tertawa terbahak-bahak. "Pras, bangun!" ucap kakak iparnya. Pras terbangun dari tidur dengan nafas terengah-engah selayaknya sedang lari sungguhan. Kakak ipar Pras merasa aneh melihat kondisi adik iparnya yang cukup mengkhawatirkan. Ia langsung ke dapur mengambil segelas air putih, kemudian memberikannya pada Pras. "Kamu mimpi apa?" tanya kakak ipar Pras sambil menyodorkan air minum. Saya mimpi dikejar wanita berwajah menyeramkan, Mbak," jawab Pras setelah lebih tenang. "Makanya sebelum tidur itu baca doa. Kamu sudah sholat isya belum?" tanya kakak iparnya lagi. "Sudah, Mbak," jawab Pras berbohong. "Ya sudah, lanjutkan tidurnya. Ini masih jam 2 malam. Mbak mau sholat tahajud," ucap kakak ipar Pras lagi. Raut wajah kakak ipar Pras terlihat aneh dan menyimpan tanda tanya ketika ia keluar kamar. Tentu Pras menyadari kecurigaan kakak iparnya. Di sana, Pras tetap tidak mau mengaku tujuan utamanya pergi ke Jawa adalah mencari pesugihan. Ia ingin ritual pesugihannya nanti hanya diketahui oleh dirinya sendiri tanpa ada orang lain yang mengetahuinya. Gangguan mistis yang dialami Pras makin hari makin parah. Pernah tubuh Pras tidak bisa bergerak sama sekali, seolah sedang ditindih oleh makhluk besar berbulu lebat. Kadang Pras juga berpindah tempat tidur yang awalnya tidur di kamar. Tiba-tiba keesokan paginya ia terbangun di ruang tamu atau bahkan di depan panjang depan rumah. Hati Pras makin tidak tenang. Namun, jika harus mengurungkan niatnya mencari pesugihan, tentu mustahil karena ia sudah pergi ke Jawa dengan susah payah. Tak mau membuang waktu lagi, Pras langsung nekat mencari dukun paling terkenal di daerah tempat tinggal kakaknya. Ia meminta izin meminjam motor supaya bisa pergi ke tempat yang lebih jauh. "Janji kamu pulang sebelum pagi ya, Pras. Kamu kan tahu kalau motor ini Mas pakai untuk kerja," ucap kakak Pras ketika Pras meminta izin meminjam motor. "Iya, Mas. Pasti saya kembalikan motornya sebelum subuh. Saya juga tidak mungkin pergi jauh-jauh karena saya tidak tahu jalanan sini," jawab Pras. Kakak ipar Pras tiba-tiba muncul membawa sepiring jagung rebus dan 2 gelas kopi hitam. Raut wajahnya nampak lelah. Pras diam-diam tahu bahwa sebenarnya hati kakak iparnya itu sangat tulus. Meski di awal kedatangan Pras ke rumahnya sempat disambut dengan kata-kata pedas. "Mas tidak datang ke yasinan mingguan?" tanya kakak ipar Pras lalu ikut duduk di samping suaminya. "Oh iya, ini malam Jumat ya? Mas capek banget, mau istirahat saja di rumah," jawab kakak Pras. "Sebelum tidur baca surah Yasin ya, Mas. Ini malam Jumat Kliwon, perasaan saya tidak enak." Kakak ipar Pras kali ini menunjukkan wajah gelisahnya. "Kamu ini masih saja percaya hal-hal mistis. Malam apapun itu sama saja," jelas kakak Pras. Pras yang ikut mendengar obrolan singkat kakaknya jadi ikut merinding. Hawa dingin dan langit mendung menambah suasana malam itu makin mencekam. Banyak warga memilih masuk ke rumahnya dibanding keluar rumah untuk beraktivitas, termasuk ikut yasinan rutin mingguan di musola. Karena sedang memburu waktu dan khawatir malam akan semakin larut, Pras bergegas pergi mencari informasi pesugihan setelah diizinkan memakai motor kakaknya. Ia berniat mendatangi warung yang sempat ia singgahi. Menurut Pras, mbah penjual pecel itu memiliki informasi akurat tentang cara mencari pesugihan tanpa menumbalkan keluarga. Sayang sekali, ketika datang ke warung pecel yang dituju Pras, warungnya sudah tutup. Dari informasi warga sekitar, setiap malam Jumat memang warung tersebut tidak pernah buka karena pemiliknya lebih memilih mengikuti yasinan mingguan. Pras lalu melanjutkan perjalanannya.
Cahaya penerangan dari langit kala itu tidak terlalu terang. Ia melajukan motor dengan lampu redup itu dengan perasaan was-was. Berkali-kali Pras memeriksa spion untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang mengikutinya dari belakang. Namun, tiap kali Pras memeriksa spionnya, pada waktu itu pula Pras merasa seperti ada yang membuntuti hingga bulu kuduknya berdiri. Karena terus-terusan melewati jalan sepi, Pras akhirnya memilih menuju ke arah jalan raya. Menurut Pras, jika ia melewati jalanan ramai, ketakutannya akan makhluk gaib akan hilang. Pras berniat mencari warung kopi murah untuk ia singgahi, sekaligus bertanya tentang pesugihan di sekitar sana. "Pak, mohon maaf, saya mau bertanya, apa di sini ada tempat-tempat mistis atau gaib?" tanya Pras. "Kalau tempat mistis ada, tidak jauh dari sini. Namanya Alas Roban. Jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik jangan lewat jalanan itu, apalagi malam-malam begini," ucap pemilik warung kopi. "Memangnya asal kamu dari mana sampai tanya daerah mistis di sekitar sini?" Kini ganti nenek tua, istri pemilik warung kopi yang bertanya. "Saya dari Sumatera, Nek. Sedang mencari pekerjaan di sini. Siapa tahu ada yang cocok," jawab Pras. "Nenek doakan supaya kamu cepat dapat pekerjaan ya. Jangan sampai tergiur uang instan dengan cara mencari pesugihan. Zaman sekarang ada banyak orang bosan hidup susah lalu tergiur uang haram," ucap nenek dengan bijak. Iya Nek," Pras menjawab terbata sambil menyeruput kopinya. "Nah, kalau kamu mau lewat Alas Roban, jangan lupa untuk baca doa. Bunyikan klakson ketika di sana untuk berjaga-jaga, karena di sana rawan kecelakaan," pesan nenek. "Baik Nek, saya jalan pulang dahulu ya. Takut kemalaman Nek." Pras beranjak sambil mengeluarkan dompet. "Sudah, tidak usah bayar. Nanti kalau kamu sudah dapat pekerjaan, baru datang ke sini lagi saja ya," jawab nenek dengan tulus. "Wah, terima kasih Nek kalau begitu," jawab Pras dengan perasaan senang. Rasa takut dan khawatir yang Pras rasakan sebelumnya kini benar-benar sirna. Ia makin percaya diri mengarahkan motornya menuju Alas Roban sebagai tempat yang terkenal mistis di daerah Batang. Nantinya, jika sudah mendekati Alas Roban, Pras ingin mencari warga lokal untuk ia tanya-tanya tentang pesugihan. Pras tidak menduga sama sekali jika jalan ke arah Alas Roban sangat sepi. Ia memilih jalur khusus kendaraan truk yang di kanan kirinya dipenuhi oleh pepohonan besar serta monyet liar. Meski gelap, tapi Pras yakin kalau ia tergelincir sedikit saja, maka ia akan jatuh ke jurang tanpa bisa ditemukan. Jalanan di daerah Alas Roban sudah mulus, meski pencahayaannya di malam hari sangat kurang. Hawa di sana sangat dingin menusuk tulang. Jaket tipis milik Pras tidak bisa melindungi kulitnya dari dinginnya malam. Gerimis mendadak turun dari langit, seolah memberi tanda supaya Pras tidak melanjutkan perjalanan di Alas Roban. Tanpa kenal kata menyerah, Pras tetap melanjutkan perjalanannya menerobos gerimis. Penerangan minim tak membuatnya takut. Kini pikirannya sudah dipenuhi dengan uang dan harta melimpah, hingga ia tidak ingat sama sekali dengan pesan nenek untuk membaca doa dan membunyikan klakson ketika sampai di Alas Roban. Tibalah Pras di pohon beringin putih yang terkenal sebagai pintu kerajaan jin menurut kepercayaan orang sekitar. Motor Pras mendadak macet di tempat tersebut. Pras terpaksa memeriksanya meski jantungnya sudah berdegup sangat kencang. "Dasar motor butut. Lihat saja kalau saya sudah kaya. Saya tidak sudi meminjam motor ini lagi," gumam Pras sendirian. Setelah mengutak-atik mesin motor sebisanya, kini motor milik kakak Pras mesinnya kembali hidup. Pras bernapas lega. Ia tertawa terbahak-bahak karena merasa alam merestuinya untuk bisa segera mencari pesugihan. "Sebentar lagi saya kaya. Eko dan kawan-kawan pasti iri melihat kekayaan saya yang melimpah," ucap Pras di atas motor. Badannya mulai basah oleh air gerimis. Aroma wangi tercium sepanjang jalan setelah Pras melewati pohon beringin putih. Ia ingat perkataan kakak iparnya kalau malam ini adalah malam Jumat Kliwon yang dianggap keramat. Monyet liar berkali-kali bergelantungan di pohon
membuat bayangan mengerikan. Jalanan berkelok dan sepi membuat Pras harus melambatkan motornya demi keselamatan. Ia takut tergelincir karena kanan kirinya adalah jurang yang sangat curam. Saat ia sedang mengemudi motor dengan pelan, gemuruh petir dan kilat menyambar tepat di hadapannya. Pras teriak sekencang-kencangnya, namun tidak ada yang mendengar. Tiba-tiba saja ada bunyi klakson dari belakang motor Pras. Pras langsung meminggirkan motornya. Ia lega karena akhirnya ada kendaraan lain yang lewat selain dirinya, meski kendaraan tersebut adalah kendaraan umum. Setelah beberapa saat Pras menepi sambil tetap melajukan motornya, bus di belakang Pras tidak kunjung mendahului. Justru bus tersebut membunyikan klakson seolah mengejek Pras yang kehujanan di tengah malam. Pras akhirnya melihat ke spion untuk memeriksa posisi bus yang ada di belakangnya sambil mengumpat. "Dasar sopir sialan, kalau mau lewat saja, tidak perlu berisik," teriak Pras sekuat tenaga. Betapa terkejutnya Pras ketika melihat bus di belakangnya ternyata adalah bus yang sangat tua. Kondisi busnya mirip seperti angkot. Ada banyak penumpang di sana karena beberapa penumpang ada yang harus berdiri di pintu. Sebagian penumpangnya juga mengeluarkan kepalanya untuk melihat Pras dengan tatapan kosong dan wajah tanpa ekspresi. Pras sadar bahwa bus semacam itu sudah tidak mungkin beroperasi lagi. Seketika petir menyambar tak tentu arah, seolah menunjukkan bahwa alam sedang marah. Pras teriak minta tolong karena sadar bahwa bus itu mengikuti kemanapun arah motor Pras melaju. Ia menaikkan kecepatan motor butut yang ia kendarai tanpa tentu arah di tengah jalanan yang sangat licin karena gerimis. Sekali lagi, Pras melihat ke spion untuk memastikan bus yang melaju ke arahnya benar-benar ada. Kini terlihat bahwa sopir bus dan penumpangnya sedang tertawa terbahak-bahak melihat Pras yang sedang ketakutan. Kecepatan Pras kini semakin tak terkontrol. Bus juga menaikkan laju kecepatannya hingga posisinya sudah sangat dekat dengan Pras. Tangan Pras sudah kaku kedinginan. Ia tidak kuat lagi untuk mengendarai motor lebih jauh hingga tanpa sengaja menghentikan gas motornya. Motor Pras oleng hingga tubuhnya jatuh ke jalan aspal. Di sana ia baru teringat dengan pesan nenek pemilik kedai kopi yang mengingatkan supaya Pras membaca doa ketika sampai di alas roban. "Astagfirullahalazim. Ampuni hamba ya Allah. Ampuni hamba yang punya niat buruk untuk mencari pesugihan," ucap Pras sambil meratap di atas aspal sementara motornya ambruk di tengah jalan. Bus semakin mendekat ke arah Pras. Dengan sekuat tenaga, Pras ingin bangkit menyelamatkan motor kakaknya. Apalah daya, bus langsung menabrak tubuh Pras yang berada di tengah jalan hingga dirinya refleks memejamkan mata sambil teriak sekencang-kencangnya. Beberapa saat kemudian, Pras kembali membuka matanya. Ia melihat tangan dan tubuhnya tidak hancur sama sekali. Bahkan motor kakaknya juga masih utuh. Bus tersebut ternyata menembus badan Pras. Jalanan terasa sangat sunyi. Hanya terdengar suara monyet sesekali yang menggema di tengah kesunyian. Pras menangis. Ia berdiri lalu menaiki motornya dengan sisa kekuatan yang ia miliki. Kini niat Pras untuk mencari pesugihan sudah benar-benar sirna. Ia tidak ingin mencari kekayaan dengan cara yang salah. Meski sedikit bingung tak tentu arah, Pras masih bisa sampai di rumah kakaknya menjelang subuh setelah sempat berputar-putar mencari jalan pulang. "Astagfirullah Pras, kamu kenapa basah kuyup dan pucat begini? Baju kamu juga kenapa bisa sampai lusuh? Kamu dari mana saja Pras?" tanya kakak ipar Pras dengan nada khawatir. Pras membuka mulut namun tidak bisa bicara dengan jelas. "Buatkan teh hangat saja. Pras, biar Mas yang urus," ucap kakak Pras sambil menuntun adiknya ke kamar. Sejak hari itu, mulut Pras seolah terkunci. Ia sering melamun, kemudian teriak seperti orang gila. 3 hari lamanya Pras bersikap aneh dan mendadak menjadi gagu seperti itu. Kakak Pras dan istrinya mengabari Sulis dan Nanda akan kondisi Pras terkini. Tanpa mengulur waktu, Sulis mengajak putrinya datang ke Jawa menyusul Pras yang kondisinya memburuk. Maafin Bapak ya Bu," ucap Pras pada istrinya setelah suaranya perlahan pulih. "Sudah Pak,
Bapak tidak bersalah. Sekarang Bapak fokus ke kesehatan biar kita bisa cepat pulang ke rumah, Pak, jawab Sulis. 1 minggu kemudian, kondisi Pras benar-benar pulih. Ia berniat pulang bersama anak istrinya ke Pulau Sumatera. Pras sudah menceritakan semuanya, mulai dari niat utamanya datang ke Pulau Jawa untuk mencari pesugihan hingga berakhir dengan melihat bus hantu di alas roban. Di situ kakak Pras mulai khawatir. Sang kakak takut jika adiknya kembali punya niat mencari uang haram lainnya yang justru membahayakan anak dan istrinya. Sebagai solusinya, kakak Pras meminjamkan uang pada Pras untuk membeli motor dengan harapan motor itu bisa menjadi modal Pras sebagai tukang ojek di kampungnya. Meski merasa tidak enak, Pras menerima bantuan dari kakaknya itu. Terima kasih banyak atas bantuannya selama ini, Mas. Kalau saya sudah ada uang, nanti uang motor ini akan saya kembalikan, ucap Pras sambil berpamitan. Sudah, jangan terlalu dipikirkan masalah uang motor ini. Mas sama Mbak sudah ikhlas meminjamkan ke kamu. Doakan saja rezeki Mas lancar, jawab kakak Pras. Pras, Mbak juga minta maaf kalau awal kedatangan kamu tidak Mbak sambut dengan baik. Entah kenapa waktu itu perasaan Mbak kurang baik ke kamu. Kakak ipar Pras meminta maaf dengan tulus. Iya Mbak, saya ngerti kok. Saya sangat berterima kasih karena Mbak sama Mas sudah mau saya repotkan selama ini. Saya dan keluarga izin pamit pulang ke Sumatera, jawab Pras. Hati-hati ya Pras. Kalau ada apa-apa, jangan sungkan untuk bilang sama kami. Mendapat dukungan modal dari kakaknya membuat Pras makin sadar bahwa rezeki bisa datang dari hal yang tak terduga. Kini Pras menyadari kesalahannya dan tidak ingin mengulanginya lagi. Gangguan gaib beberapa kali masih didapati oleh Pras, namun ia terus meningkatkan ibadahnya serta fokus bekerja hingga gangguan gaib tersebut hilang. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.